Selamat bertemu kembali para pelajar Indonesia dimanapun Anda berada di channel Agam C, Agara Matematik Club Channel, konseptual, sistematis, dan komprehensif. Sekali ini kita akan membahas tentang kekongruenan pada bidang datar. Adapun poin-poin yang akan kita pelajari pada video ini adalah yang pertama, konsep dasar kekongruenan pada bidang datar, yang kedua kekongruenan pada bidang datar persegi, yang ketiga kekongruenan pada bidang datar persegi panjang, yang keempat kekongruenan pada bidang datar jajar genjang, yang kelima kekongruenan pada bidang datar belah ketupat, yang keenam kekongruenan pada bidang datar layang-layang, yang ketujuh kekongruenan pada bidang datar trapesium, yang kedelapan kekongruenan pada bidang datar lingkaran, yang kesembilan kekongruenan pada bidang datar segitiga sama sisi secara khusus, yang ke-10 kekongruenan pada bidang datar segitiga, yang ke-11 beberapa contoh soal dan pembahasan ya, tentunya tentang kekongruenan, dan yang ke-12 ada nanti beberapa soal sebagai umpan balik. Sampailah kita kepada topik yang pertama, konsep dasar kekongruenan pada bidang datar. Perhatikan dengan baik, dua buah bidang datar yang saling menutupi dengan tepat atau dengan sempurna satu dengan yang lain, itulah yang dikatakan dengan kekongruenan. Atau lebih jelasnya lagi, perhatikan gambar berikut. Di sini ada segi 5 ABCDE, gambar yang pertama, dan kemudian ada segi 5 PQRST, gambar yang kedua. Apabila gambar yang pertama kita gunting pada sisi AB, BC, CD, DE, dan EA, begitu juga dengan bidang segi 5 PQRST kita juga gunting, kemudian kita tempelkan, maka dapatlah gambar yang ketiga. Di mana pada gambar yang ketiga ini sudut A menutupi sudut P, sudut B menutupi sudut Q, sudut C dengan tepat menutupi sudut R, sudut D dengan tepat menutupi sudut S, sudut E menutupi dengan tepat sudut T. Begitu juga dengan ruas garisnya. Perhatikan, ruas garis AB menutupi dengan tepat ruas garis PQ, ruas garis BC menutupi dengan tepat ruas garis QR, begitu juga garis CD menutupi RS, garis DE menutupi ST, garis EA menutupi TP. Nah, dengan demikian kita lihat bahwa segi 5, bidang datar segi 5 ABCD ini dengan tepat, dengan sempurna menutupi bidang datar segi 5 PQRST. Nah, inilah yang dikatakan dengan kongruen. Jadi sekali lagi, bidang datar segi 5 ABCDE pada gambar ini kongruen dengan bidang datar segi 5 PQRST, dinotasikan sebagai berikut: ABCDE kongruen dengan PQRST. Jadi dengan mempelajari contoh di atas, ada dua syarat untuk kekongruenan pada bidang datar. Dua bidang datar dikatakan kongruen jika memenuhi syarat pertama, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar dan sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Jadi kalau kita pelajari, dua buah bidang dikatakan kongruen jika bentuk dan ukurannya sama. Baiklah, sampailah kita kepada topik yang kedua, kekongruenan pada bidang datar persegi. Perlu diingat beberapa sifat persegi. Yang pertama, pada persegi setiap sudutnya tepat 90 derajat, jadi tidak perlu dibuktikan lagi. Yang kedua, panjang setiap sisi-sisinya sama, berarti persegi hanya memiliki satu ukuran. Untuk lebih jelas, perhatikan di antara persegi berikut manakah yang kongruen. Nah, kita lihat gambar yang pertama, itu ada persegi A dengan panjang sisi 6 cm. Gambar yang kedua ada persegi B juga dengan panjang sisi 6 cm. Yang ketiga ada persegi C dengan panjang sisi 5 cm. Jadi jelas tiga gambar ini yang kongruen adalah persegi A dengan persegi B dan dinotasikan dengan A kongruen dengan B. Kenapa? Karena ya sudut-sudut mereka semua sudah sama, yaitu 90 derajat, dan panjang sisinya juga untuk A 6, B 6, C 5. Jadi sekali lagi persegi A kongruen dengan persegi B. Sampailah kita kepada poin yang ketiga, kekongruenan pada bidang persegi panjang. Juga kita perlu memegang beberapa sifat pada persegi panjang. Yang pertama, pada persegi panjang, semua sudut-sudutnya juga tepat 90 derajat dan tidak perlu dibuktikan lagi. Yang kedua, sisi-sisi yang berhadapan sejajar dan sama panjang. Jadi cukup kita memeriksa panjang dan lebarnya, atau dengan kata lain, persegi panjang hanya memiliki dua buah ukuran. Untuk lebih jelas, kita lihat contoh berikut. Di antara persegi panjang berikut manakah yang kongruen? Persegi panjang A, panjangnya 6, lebarnya 4. Persegi panjang B, panjangnya 8, lebarnya 4. Persegi panjang C, panjangnya 6 dan lebarnya 4. Jadi dengan memperhatikan ketiga gambar ini, gambar A, gambar B, gambar C, maka jelas yang kongruen itu adalah
persegi panjang A dan C. Meskipun posisinya nggak sama persis, tetapi kita tahu bahwa semua sudutnya sudah tepat 90 derajat dan panjangnya juga sama yaitu 6 dan lebarnya juga sama yaitu 4. Jadi sekali lagi persegi panjang A kongruen dengan persegi panjang C dan dinotasikan sebagai berikut: A kongruen dengan C. Sampailah kita kepada poin yang keempat, kekongruenan pada bidang jajar genjang. Di sini juga perlu kita mengetahui beberapa sifat pada jajar genjang. Yang pertama, sudut-sudut yang berhadapan sama besar. Yang kedua, jumlah dua sudut yang berdekatan tepat 180 derajat. Dan yang ketiga, sisi-sisi yang berhadapan sejajar dan sama panjang. Untuk lebih jelas, mari kita lihat contohnya. Di antara jajar genjang berikut, manakah yang kongruen? Kita lihat jajar genjang yang pertama, ABCD dengan sudut A 70 dan panjang sisi AD 7 satuan, panjang sisi DC 5 satuan. Yang kedua, jajar genjang KLMN dengan panjang KL 6 satuan, sudut L 100 derajat dan panjang KN 7 satuan. Yang ketiga, jajar genjang PQRS dengan sudut P 110 derajat, panjang PQ 5 satuan dan panjang QR 7 satuan. Mari kita lihat gambar yang pertama, jajar genjang ABCD. Sudut A 70 berarti sudut B 110 dan sudut C sama dengan sudut A 70, sudut D sama dengan sudut B 110. Sedangkan pada jajar genjang KLMN, sudut L 100 derajat, maka sudut K 80 derajat, sudut M sama dengan sudut K 80 derajat, sudut N dengan sudut L sama 100 derajat. Kemudian kita lihat jajar genjang PQRS, sudut P 110 derajat berarti sudut Q 70 derajat, sudut R 110 derajat, sudut S 70 derajat. Maka dengan memperhatikan sudut-sudut yang bersesuaian, jelas bahwa jajar genjang ABCD sama dengan jajar genjang PQRS, kongruen ya, sudut-sudutnya 110 dan 70. Begitu juga kita selidiki panjang sisinya pada jajar genjang ABCD 7 dan 5, pada jajar genjang PQRS juga 7 dan 5. Jadi jelas pada ketiga gambar ini, dari ketiga gambar ini, jajar genjang ABCD atau Bapak sebut dengan jajar genjang E kongruen dengan jajar genjang PQRS atau G. Maka kita notasikan E kongruen dengan G. Sampailah kita kepada poin yang kelima, kekongruenan pada bidang datar belah ketupat. Ya, kita juga perlu mengingat beberapa sifat-sifat pada belah ketupat. Yang pertama, sudut-sudut yang berhadapan sama besar, dan sifat yang kedua, semua sisinya sama panjang. Jadi belah ketupat hanya memiliki satu buah ukuran. Contoh, di antara belah ketupat berikut, manakah yang kongruen? Kita lihat belah ketupat A, ABCD dengan sudut A 120 derajat dan panjang sisinya 5 satuan. Kemudian kita lihat belah ketupat KLMN dengan sudut N 60 derajat dan panjang sisinya juga 5 satuan. Dan kita lihat lagi belah ketupat PQRS dengan sudut P 70 derajat dan panjang sisinya juga 5 satuan ya. Jadi kalau sepintas kita melihat ketiga-tiganya ini panjang sisinya semua sama. Jadi kita perlu hanya menyelidiki sudut-sudut yang bersesuaiannya saja. Untuk persegi panjang ABCD, kita melihat sudut A 120 derajat, maka sudut C juga 120 derajat. Sedangkan sudut B dan D-nya, kita tinggal menjumlahkan sudut A dengan sudut C 240. Jadi jumlah sudut pada segi 4 itu 360 dikurang 240 dapat 120 dibagi 2 60. Berarti sudut B 60, sudut D 60. Jadi kita lihat lagi belah ketupat KLMN di mana sudut N 60, sudut L juga 60, maka sudut M dan K-nya kita mengurangkan ya, 360 dikurang sudut N tambah sudut L yaitu 120, maka dapatnya 240 dibagi 2 120. Jadi sudut M 120, sudut K juga 120. Kita lihat belah ketupat PQRS, sudut P 70, maka sudut R juga 70. Kalau kita jumlahkan 140. 360 dikurang 140 maka dapatnya 220. Kalau dibagi 2 110, berarti sudut S 110, sudut Q juga 110. Maka dengan memperhatikan sudut-sudut yang bersesuaian, maka kita bisa simpulkan bahwa belah ketupat ABCD kongruen dengan belah ketupat KLMN ya, di mana sudut-sudut yang bersesuaian sama besar 60 dan 120 dan panjang sisinya juga sama yaitu 5 satuan. Maka kita notasikan ABCD kongruen dengan KLMN.
Sampailah kita kepada poin yang keenam, kekongruenan pada bidang datar layang-layang. Di sini juga kita perlu mengingat kembali beberapa sifat pada layang-layang. Yang pertama, sepasang-sepasang sisinya sama panjang. Jadi layang-layang juga hanya memiliki dua buah ukuran untuk panjang sisinya. Kemudian sepasang sudut yang berhadapan sama besar. Dan yang poin yang keempat ini mengikat ya kepada setiap segi empat itu jumlah sudut dalam setiap segi empat adalah 360 derajat. Untuk lebih jelasnya kita lihat contoh berikut. Di antara layang-layang berikut manakah yang kongruen? Kita lihat layang-layang X ya atau layang-layang EFGH. Kita melihat bahwa sudut F 70, panjang sisinya 7 dan 4. Kemudian layang-layang KLMN dengan sudut N 80 derajat, sudut M 110 dengan panjang sisinya 8 dan 5 satuan. Kemudian kita lihat lagi layang-layang PQRS dengan sudut P 110 derajat dan sudut S 60 derajat dengan panjang sisinya juga 8 dan 5 ya, 8 dan 5. Dengan memperhatikan panjang sisinya saja, maka jelas yang kongruen itu adalah layang-layang KLMN atau kita wakili dengan simbol Y dengan layang-layang PQRS dengan simbol Z. Jadi kita katakan layang-layang KLMN kongruen dengan layang-layang PQRS. Kalau kita lihat panjang sisinya 8 dan 5. Sekarang kita selidiki apakah sudut-sudutnya juga sama ya. Perhatikan sekali lagi pada belah ketupat KLMN, sudut M 110 maka sudut K juga 110 karena mereka berhadapan. Jadi di sini sudah 220 kalau dijumlahkan, sudut N-nya 80 dijumlahkan 300 maka sudut L harus 60 derajat. Sudut L 60 derajat, sudut N 80 derajat. Sekarang kita lihat belah ketupat PQRS. Sudut P 110 otomatis sama dengan sudut R juga 110 dan sudut S 60 ya. 110 kali 2 220 tambah 60 280 maka sudut Q harus 80 derajat. Jadi sekali lagi di sini yang kongruen adalah belah ketupat KLMN dengan belah ketupat PQRS. Sudut-sudut yang bersusun sama besar yaitu 60, 80, 110, 110, 60, 80, 110, 110. Demikian ya. Jadi Y kongruen dengan Z. Sampailah kita kepada poin yang ketujuh, kekongruenan pada bidang datar trapesium. Perlu diingat kembali bahwa trapesium memiliki sifat yang pertama, tepat memiliki sepasang sisi yang sejajar. Yang kedua, jumlah dua sudut di antara sisi yang sejajar itu 180 derajat. Untuk lebih jelasnya, di antara perhatikan contoh berikut, di antara trapesium berikut manakah yang kongruen? Kita lihat trapesium A dengan sudut C 110 derajat, sudut A dan D tentunya 90. Ini kita katakan trapesium siku-siku ya. Panjang sisi AD 12, 9, 13 dan 14. Kita lihat trapesium EFGH dengan sudut G 85 derajat dengan panjang sisi-sisinya kita lihat 9, 13, 14 dan 12. Kita lihat lagi trapesium KLMN dengan sudut M 70 derajat, panjang sisi-sisinya juga sama 9 satuan, 12, 13 dan 14. Jadi dengan memperhatikan panjang sisinya dari ketiga trapesium ini sudah sama ya, sudah sama. Jadi kita tinggal menyelidiki apakah sudut-sudut yang bersesuaian juga sama. Mari kita lihat trapesium ABCD. Dari sudut ABCD, sudut A dan D 90 derajat. Karena sudut C 110, maka sudut B harus 70, terikat dengan jumlah 180 tadi. Kemudian pada trapesium EFGH kita lihat, sudut G 80 derajat, maka sudut F harusnya 100 derajat. Sudut G 80, sudut H dan E 90 derajat. Kita lihat trapesium KLMN dengan sudut M 70, M ya, 70, maka sudut N-nya 180 kurang 70, maka kita dapat sudut N 110 derajat, sedangkan sudut K dan sudut L tepat 90 derajat. Dengan memperhatikan sudut-sudutnya, maka kita bisa katakan bahwa trapesium ABCD kongruen dengan trapesium KLMN, dinotasikan dengan ABCD kongruen KLMN. Baiklah, sampailah kita kepada poin yang ke-8, kekongruenan pada lingkaran. Semua kita tahu bahwa setiap lingkaran sudut pusatnya 360 derajat ya, tidak perlu dibuktikan lagi. Jadi khusus untuk lingkaran, jika panjang jari-jarinya atau panjang diameternya sama, pastilah kedua lingkaran itu kongruen.
Kita sampai kepada poin yang ke-9, kekongruenan pada segitiga sama sisi. Juga pada posisi ini sama bahwa setiap segitiga sama sisi memiliki sudut yang sama besar, yaitu 60 derajat ya. Jadi pada segitiga sama sisi, jika panjang sisinya sama, maka pastilah kedua segitiga itu kongruen. Sampailah kita kepada poin yang ke-10, kekongruenan pada bidang datar segitiga. Pada prinsipnya sama saja bahwa dua buah segitiga dikatakan kongruen jika sudut-sudut yang bersesuaian sama besar dan panjang sisi-sisi yang bersesuaian sama. Tapi secara unik ya, segitiga itu berbeda dengan bidang datar yang lain. Kenapa? Karena kita tahu bahwa pada segitiga itu jika dua buah sudut sama, maka sudut ketiga pasti sama, dan keunikan yang lainnya. Mari kita perhatikan cara menentukan dua segitiga kongruen. Yang pertama kita lihat, jika ketiga sisi yang bersesuaian sama panjang, maka segitiga itu kongruen dengan pembuktian SSS. Perhatikan segitiga ABC dan segitiga PQR. Panjang sisi AB sama dengan panjang sisi PQ, panjang sisi AC sama dengan panjang sisi PR, panjang sisi CB sama dengan panjang sisi RQ. Jadi jelas ya, ketiga sisi yang bersesuaian sama panjang, maka segitiga ABC kongruen dengan segitiga PQR dengan pembuktian sisi atau kita singkat SSS. Yang kedua, dua buah sisi yang bersesuaian sama panjang dan mengapit sudut yang sama besar dikenal dengan pembuktian sisi sudut sisi. Perhatikan segitiga A dan segitiga B pada poin yang kedua. Di situ ada sudut O di A, juga sudut O di B, dan kita lihat sisi yang paling bawah sama panjang di A dan di B, dan juga sisi miringnya sama panjang di A dan B. Jadi jelas bahwa dua buah sisi yang bersesuaian sama dan mengapit sudut yang sama, maka dikatakan bahwa segitiga A kongruen dengan segitiga B dengan pembuktian sisi sudut sisi. Yang ketiga, jika dua buah sudut yang bersesuaian sama besar dan mengapit sisi yang sama panjang, ini kita kenal dengan sudut sisi sudut ya. Perhatikan segitiga P dan segitiga Q. Di situ ada sudut O di P sama dengan sudut O di segitiga Q. Ada sudut theta di P juga sama dengan sudut theta di Q. Dan mengapit sudut yang sama panjang, kita bisa lihat pada gambar. Jadi jelas bahwa segitiga P kongruen dengan segitiga Q dengan pembuktian sudut sisi sudut. Yang keempat, jika kita menemui sepasang sisi sama panjang dan dua sudut sama besar, satu sudut pada sisi tersebut dan satu sudut di hadapannya, kita kenal dengan sisi sudut-sudut. Perhatikan segitiga K dan segitiga L. Pada segitiga K ada sudut O, juga pada segitiga LO berarti sama. Pada segitiga K ada sudut theta, pada segitiga L juga ada theta berarti sama. Dan ada satu sudut di depan sudut theta pada K sama panjang dengan sudut di depan sudut theta pada L. Jadi segitiga K kongruen dengan segitiga L dengan pembuktian sisi sudut-sudut. Yang kelima, satu sudut sama besar dan dua sisi yang bersesuaian sama panjang ya. Satu sisi tepat terletak pada sudut itu dan satu sisi di depan sudutnya. Kita kenal dengan pembuktian sudut sisi. Perhatikan segitiga M dan segitiga N. Di situ ada sudut O di M sama dengan sudut O pada segitiga N, dan ada sisi yang miring itu pada M yang mengenai sudut O, bersisian dengan sudut O, begitu juga dengan N. Ya, sisi yang sama juga tepat mengenai sudut O, dan ada satu sisi yang sama panjang di hadapan sudut O pada M juga pada N, maka dikatakan segitiga M kongruen dengan segitiga N dengan pembuktian sudut sisi. Demikian ya kekongruenan pada segitiga. Baiklah, sampailah kita kepada topik yang ke-11, yaitu beberapa contoh soal dan pembahasan. Yang pertama, buktikan segitiga ABC kongruen dengan segitiga ACD. Perhatikan gambar persegi panjang ABCD. Di sana ada segitiga ABC yang di bawah dan ada segitiga ADC yang di atas. Kita akan membuktikannya. Dari segitiga ABC dan segitiga ACD, kita lihat bahwa panjang AB pada ABC sama dengan panjang DC pada segitiga CD diketahui dan ada tanda samanya ya. Begitu juga dengan sisi BC sama dengan sisi AD juga diketahui sama panjang ada tandanya. Kemudian sisi AC pada segitiga ABC persis sama panjang dengan sisi AC pada segitiga ADC. Karena mereka berimpit ya, pasti sama panjang. Jadi jelas bahwa segitiga ABC kongruen dengan segitiga ACD dengan pembuktian sisi.
Nomor 2, perhatikan segi 4 ABCD. Di situ ada sudut D 95 derajat, ada sudut B juga 95 derajat, dan panjang AD ada tanda sama panjang dengan AB ya. Muncul soal, tunjukkan bahwa segitiga ACD kongruen dengan segitiga ABC. Ya, kita melihat dari segitiga ACD dan segitiga ABC, kita melihat bahwa sudut D sama dengan sudut B sama dengan 95 derajat. Sudah diketahui, panjang sisi AD juga sama dengan panjang sisi AB pada segitiga ABC sudah diketahui, dan panjang sisi AC pada ACD persis sama panjang dengan AC pada ABC karena mereka berimpit ya. Jadi sekali lagi bahwa segitiga ACD kongruen dengan segitiga ABC dengan pembuktian sudut sisi-sisi. Oke, kita lihat nomor 3. Jika diketahui segitiga ABC kongruen dengan segitiga KLM, tentukan panjang KL. Nah, ini soalnya ya, kita lihat gambarnya segitiga ABC, perhatikan segitiga ABC dan segitiga KLM. Mereka ini dikondisikan sudah kongruen ya. Berarti sisi AB bersesuaian dengan sisi MK dan pasti sama panjang, begitu juga sisi BC dengan sisi KL bersesuaian, pasti sama panjang, begitu juga sisi AC bersesuaian dengan sisi ML, maka kita melihat bahwa AC sama dengan ML ya, dimana ML itu adalah X kuadrat kurang 10 harus sama dengan 15, maka kita dapat X kuadrat sama dengan 25, maka kita dapat panjang X sama dengan 5. Dengan X sama dengan 5, kita lihat lagi bahwa sisi KL sama dengan BC. Dan BC itu kita tahu Y sama dengan 2X. Berarti Y sama dengan 2 kali 5, Y sama dengan 10. Jadi panjang sisi KL sama dengan panjang sisi BC sama dengan 10 cm. Yang keempat, kita lihat trapesium ABCD di sebelah kiri ya, dengan panjang BC 21 cm, panjang AB 40 cm. Begitu juga dengan trapesium PQRS ya, dengan panjang PS 15, panjang RS 16. Sudah dikondisikan bahwa trapesium ABCD kongruen dengan trapesium PQRS. Maka muncul pertanyaan, tentukan panjang AD, tentukan panjang BC, panjang PQ dan panjang QR ya. Tentu untuk menjawab persoalan seperti ini kita harus menyusun sisi-sisi yang bersesuaian. Dari situ semua problem akan terjawab ya. Mari kita lihat jawabannya. Sisi AD bersesuaian dengan sisi PS ya. Maka otomatis panjang AD sama dengan panjang PS sama dengan 15 cm. Jadi sisi AD sama dengan 15 cm. Kemudian kita lihat lagi sisi DC bersesuaian dengan sisi RS. Maka kita dapat panjang DC sama dengan panjang RS yaitu 16 cm ya. Kemudian sisi PQ bersesuaian dengan AB, maka PQ sama dengan panjang AB, jadi PQ sama dengan 40 cm. Yang terakhir sisi QR bersesuaian dengan sisi BC, maka kita lihat panjang QR juga sama dengan panjang BC sama dengan 21 cm ya. Demikian ya, jadi ini sudah terjawab dengan baik. Sampailah kita kepada poin yang ke-12, beberapa soal sebagai umpan balik. Yang pertama, manakah belah ketupat berikut yang kongruen ya? Yang pertama itu sisinya 5, yang kedua belah ketupat juga sisinya 6,5, yang ketiga belah ketupat dengan sisi 5 cm. Silahkan periksa berdasarkan konsep yang sudah sampaikan di awal, tentukan mana yang kongruen di antara ketiga belah ketupat berikut. Soal yang kedua, perhatikan segitiga ABC sama kaki dengan panjang AC sama dengan panjang BC. Perhatikan gambar segitiga ABC ya. Diketahui bahwa AC sama dengan BC dan CD adalah garis bagi. Buktikan bahwa segitiga ADC kongruen dengan segitiga BDC. Yang ketiga, perhatikan gambar berikut pada garis segitiga ABC dan segitiga CDE tentunya ya. Di situ diketahui panjang CD sama dengan panjang AC ya, itu 21 cm, dan diketahui luas segitiga ABC 294 cm pangkat 2. Tentukan panjang BE. Silakan dijawab dengan menggunakan kekongruenan, maka ini persoalan bisa dijawab dengan baik dan benar. Yang keempat, diketahui segitiga ABC dan DEF kongruen ya, dengan sudut B sama dengan sudut D sama dengan 90 derajat, dan diketahui panjang AB sama dengan 8 cm dan panjang BC 15 cm. Tentukan panjang EF. Demikian ya. Selamat bertemu kembali pelajar Indonesia dimanapun Anda berada. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran matematika di channel saya. Jangan lupa kepada adik-adik pelajar sekalian supaya ditekan tombol like, subscribe,
share, dan beri komentar kalian. Dan bunyikan loncengnya, karena itu memberi semangat bagi kami, dorongan bagi kami untuk membuat video pembelajaran yang lebih lagi. Terima kasih.